Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman menunggu anaknya. Tiada terberi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Bapak Ibu selamat pagi, jumpa lagi dalam Renungan Doa Sabtu Pagi 8 Mei 2021. Tema renungan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 18 dengan tema Tuhan tidak akan meninggalkan aku sendirian. Mari kita berdoa. Bapa, ajar dan tolong kami untuk memahami dan meyakini bahwa memang Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami diberikan hati yang gembira dan badan yang sehat. Kami percaya Tuhan begitu baik dalam kehidupan ini. Tuhan dan Guru kami, ajarilah kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dalam ucap syukur. Amin. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Pernahkah Bapak Ibu kita berada dalam kondisi seperti kita ingin berteriak, tetapi tidak ada orang yang rasanya dapat mendengarkan suara kita? Saya merasa kondisi itu mungkin yang dirasakan Raja Daud pada saat berada dalam suatu tekanan yang luar biasa. Atau seorang yang sakit lumpuh di pinggir sungai dan ingin di pinggir kolam dan ingin sekali bisa sembuh tapi tidak ada yang menolong dia. Perempuan yang mengalami pendarahan yang hebat dan ingin sekali bertemu dengan Yesus tapi tidak ada yang menolong dia. Teriakan dari mereka itu menyiratkan bahwa mereka berada dalam kesendirian di tengah keramaian yang ada. Atau para murid juga yang merasa kehilangan pegangan pada saat Yesus meninggalkan mereka setelah peristiwa penyaliban. Tetapi permasalahannya, apakah memang benar-benar manusia berada dalam kesendiriannya? Jawabannya tidak. Pertama, karena pada dasarnya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan manusia sendirian. Dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Kata ini dalam terjemahan kata Yunani parakletos, yang artinya secara harfiah seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Kata ini sangat kaya artinya. Penasehat, penguat, penghibur, penolong, pembela, juru selamat, sekutu, dan sahabat.
menyadarkan kepada kita bahwa memang sebenarnya kita tidak pernah ditinggalkan sebagai yatim piatu. Ayat 18. Yang kedua, lalu bagaimana dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Kan kita tidak tinggal sendirian, ada orang-orang yang di sekitar kita. Ya, mungkin dalam keseharian seseorang kadang-kadang kesibukan membuat kita menjadi tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi saya sangat percaya bahwa sebenarnya Tuhan masih bisa mengirimkan orang-orang yang peduli kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Bapak, Ibu, Saudara, di saat ini banyak sekali orang di sekitar kita yang merasa sendiri, terhimpit dengan berbagai permasalahan yang ada di sekitar kehidupannya. Masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan menghimpit sehingga rasanya sesak sekali dan seperti tidak ada orang yang memahaminya. Ingin berteriak dan merasa sendiri, tetapi tidak ada pengharapan di depan yang dirasakan. Bahkan kadang-kadang merasa seperti Tuhan meninggalkan dia. Lalu bagaimana cara Tuhan menolong dia? Menolong orang yang merasa sendirian itu melalui kita. Ya, melalui kita. Melalui kita, Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa tergerak untuk mendoakan atau bahkan menanyakan kondisi seseorang? Apa kabar? Bagaimana kabar di sana? Apakah baik-baik saja? Bisa jadi Bapak Ibu, pada saat itu sebenarnya Roh Kudus ingin menolong mereka yang dalam kesesakan, tapi tidak tahu harus bercerita atau minta tolong kepada siapa. Tuhan menggerakkan dan membisikkan nama mereka kepada kita dan menolong kita untuk hadir bagi mereka. Teriakan dari orang-orang yang berada dalam kesendiriannya itu, di dalam keterdiamannya itu menjadi terdengar kepada kita melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam dan di antara kita. Orang itu merasa sendirian, tetapi Tuhan, saya sangat percaya, bekerja tanpa batas waktu, tanpa batas tempat. Dalam kedekatan kita dengan Tuhan, jangan abaikan suara Tuhan yang mungkin dibisikkan Roh Kudus kepada kita. Saya mengalami dan mempercayainya itu sebagai cara Roh Kudus menolong dan menghibur. Walau kadang-kadang kita juga perlu menguji apakah memang benar itu adalah suara dari Roh Kudus. Atau apabila itu terjadi pada diri kita sendiri, kita merasa kesendirian dalam keramaian yang ada di sekitar kita, berteriaklah kepada Tuhan. Tuhan itu dekat banget sama kita dan dia pasti akan menolong kita, menguatkan kita dan meyakinkan kita bahwa sebenarnya masih ada pengharapan yang ada di sekitar kita. Atau bahkan melalui teriakan kita itu Tuhan akan menolong, menghadirkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menguatkan kita, sehingga kita tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Bapak Ibu, belum lama ini saya mengalami suatu penguatan dalam diri saya. Suatu saat saya pernah merasakan seperti ingin sekali mendoakan atau ingin memberi sesuatu kepada seorang sahabat saya. Pada saat itu saya sungguh tidak tahu bahwa sebenarnya dia sedang dalam masalah. Orang itu bekerja mencari nafkah dan berusaha mendapatkan keuntungan dari apa yang dia lakukan. Tapi ternyata di dalam perjalanannya ban motornya rusak. Ban motornya harus diganti, sehingga uang yang tadinya bisa dia dapatkan dari keuntungan dan akan dia pakai untuk makan hilang. Dia tidak tahu harus dengan apa dia makan pada saat itu. Pada saat itu ternyata Tuhan menggerakkan hati saya. Saya tidak tahu masalah dia, tapi Tuhan menggerakkan hati saya. Ibu datang, saya ada sedikit rezeki buat ibu. Bapak Ibu, dia menangis dan dia mengatakan mungkin ini cara Tuhan menolong dia. Ini jawaban dari jeritan hati dia. Saya merasa terberkati dengan hal tersebut Bapak Ibu, dan saya merasa yakin dalam hal ini
bahwa memang manusia tidak pernah ditinggalkan sendirian oleh Tuhan. Tuhan itu begitu dekat dengan orang-orang yang merasa kesesakan. Ya, walaupun di kadang-kadang satu sisi saya mengakui bahwa kadang saya sendiri abai pada saat saya mendengarkan suara-suara seperti itu. Suara-suara seperti kayak merasa ada orang yang perlu saya tolong. Bapak Ibu, dalam renungan doa Sabtu pagi beberapa minggu ini, pada renungan tanggal 24 April, kita diingatkan bahwa Tuhan meminta kita untuk hadir dalam kehidupan kita. Dan pada tanggal 1 Mei, kita diingatkan bahwa Tuhan meminta kita untuk hadir bagi orang lain. Dan hari ini kita sama-sama kembali belajar dari Yohanes bahwa Tuhan hadir sedalam Roh Kudus, mengingatkan dan menolong kita juga untuk hadir bagi orang-orang yang merasa sendiri yang ada di sekitar kita. Jangan diamkan suara Roh Kudus yang lembut yang berbisik pada kita. Mungkin itu adalah suara teriakan orang yang berteriak dalam kesesakannya. Apa yang kita lakukan tidak harus dalam bentuk materi. Bisa jadi itu merupakan suatu hati atau telinga yang kita sediakan untuk mendengarkan ceritanya. Dan itu sudah merupakan sesuatu yang melegakan. Di bagian saat teduh nanti, Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk mengingat saudara, teman, sahabat mungkin yang kita rasakan perlu kita doakan. Doakanlah dia dalam saat teduh kita. Mungkin saat ini dia memang sedang dalam waktu di mana dibutuhkan penguatan dari kita. Mari hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita hadir bagi sesama kita. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia yang dikasihinya memang tidak pernah ditinggalkan sendirian. Jangan takut, karena Roh Kudus, Tuhan mengikuti kehidupan kita dan menemani kehidupan kita dalam keseharian kita. Oswald Sanders mengatakan, "Kemanakah kecenderungan pikiran saya? Pada firman atau pada ketakutan saya sendiri?" Jika kita mempunyai kepastian bahwa Tuhan mengikuti hidup kita, maka kekuatan yang paling mengagumkan menjadi milik kita, dan kita belajar menyanyi, memuliakan Dia, bahkan dalam hari-hari biasa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, sungguh menguatkan kami dan meyakinkan kami bahwa Roh Kudus Engkau hadir dalam kehidupan kami, bahwa kami dimampukan untuk juga hadir bagi orang-orang yang merasa sendirian di sekitar kami. Pakai dan tolong kami ya Tuhan, tapi juga yakinkan kami bahwa memang Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang sudah mengajar dan menolong kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.
Apakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu? Dan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa kami yang di sorga, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan untuk hari ini. Atas bangun pagi dengan tubuh yang sehat serta awal akses kehidupan yang kami peroleh pagi ini. Kami bersyukur bahwa Engkau ya Tuhan selalu senantiasa menjaga, menuntun kami dalam segala hal kehidupan. Di renungan hari ini kami diingatkan selalu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas begitu besar kasih-Mu kepada kami, di mana penyertaan-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur mempunyai Bapa seperti Engkau. Ya Tuhan, di dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk Bapak Ibu kekasih kami yang sudah lanjut usia. Kami mengingat Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sarminah Sadiman, Ibu Gatot Raharjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Harno Hadi, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, Bapak Asye Mujiono, dan Bapak Esparmun. Ya Tuhan Yesus, dengan keterbatasan fisik orang tua kami ini, biarlah Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita dalam beraktivitas, setia dan tetap di dalam pengharapannya. Ya Tuhan, kami juga mengingat akan saudara-saudara terkasih beserta keluarganya yang sedang sakit atau dalam kelemahan tubuhnya. Kami berdoa untuk Saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Naomi Iskak, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sutarjo, Bapak Subarno, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudara Lutania, Ibu Amirah Jumadiono, Bapak Teguh Iman Tricahyo, Ibu Katrina Aryani Sigit Palgunadi, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso, Bapak Sunarto, Saudara Destasia, dari Yudi Praharini, Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Sorsihite, Bapak Kalam, Bapak Taslim Duyo Taryono, dan Ibu Suyatni, dan Bapak Hartoyo. Ya Tuhan, dengan kelemahan tubuh fisiknya, kiranya Engkau berikan pengobatan dan kesembuhan. Kami percaya obat dan para tenaga medis hanyalah perantara Engkau, karena kami yakin Engkaulah tetap tabib dan dokter yang sungguh agung, penuh mukjizat, yang dapat memulihkan dan menyembuhkan segala penyakit-penyakit yang diderita mereka. Tolonglah Tuhan, supaya mereka dapat melakukan aktivitas kembali. Dan kami berdoa bagi saudara atau keluarga yang selalu setia menemani atau merawat, kiranya Engkau berikan kesabaran dan sukacita dalam merawat yang sakit. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat Adi Yuswo, kiranya mereka Engkau berikan yang tetap semangat dan sukacita memuliakan Tuhan dalam pelayanan. Walaupun punya segala keterbatasannya,
kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan buat mereka. Ya Bapa, kami juga mengingat jemaat gereja kami yang sedang mencari pekerjaan, membuka usaha baru, dan berjuang memperoleh penghidupan yang seturut kehendak-Mu Tuhan. Biarlah mereka tetap di dalam pengharapan-Mu dan mempunyai iman yang besar untuk selalu berserah kepada Engkau. Begitu juga kami berdoa bagi keluarga yang sedang mengalami masalah keretakan di dalam kehidupan berkeluarga. Jadikanlah mereka keluarga yang harmonis, penuh iman, dan menjadi orang Kristen yang hidup di dalam sosial dan lingkungan dimanapun mereka tinggal. Begitu juga kami mengingat kepada pemuda-pemudi jemaat kami yang sedang merindukan teman atau pasangan hidup. Berilah pasangan atau teman yang seturut kehendak-Mu Tuhan dan takut akan Engkau. Dan bagi keluarga yang sedang merindukan buah hati dalam perkawinan, kiranya Engkau hadirkan buah hati yang didambakannya dan selalu tetap di dalam pengharapannya. Ya Tuhan Yesus, dalam doa syafaat ini kami juga mengingat kepada anak-anak kami yang saat ini menjalani pembelajaran sekolah jarak jauh di tingkat SD, SMP, SMA, dan kuliah. Kiranya semangat belajar dan makin pintar. Dan bagi yang mereka dalam persiapan masuk sekolah ke tahapan yang lebih tinggi, kiranya Engkau memberikan hikmat dalam menentukan pilihan dengan seturut dengan kehendak-Mu dan yang terbaik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk aktivitas kegiatan gereja kami di Ebenezer, para pelayan dan hamba Tuhan, antara lain para pendeta, majelis, pengurus, komisi, bebadan, wilayah, serta pegawai gereja. Mohon agar mereka diberi kekuatan, kesehatan, dan hikmat kebijaksanaan agar dapat mengelola gereja kami dan membimbing jemaat sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam pelaksanaan ibadah minggu secara online, kiranya juga Tuhan memberkati setiap perangkat yang kami gunakan, agar menjadikan saluran iman yang baik. Begitu juga dengan jemaat kami yang melakukan ibadah di rumah, biarlah semangat dan kerinduan ibadah kami tetap menyala-nyala dalam hati kami dan iman jemaat kami semakin bertumbuh. Pada masa PSBB pandemi COVID-19, Tuhan, mohon berkat dan penyertaan-Mu untuk semua personel yang menjadikan ibadah online dapat berjalan lancar. Dan Engkau berikan kesehatan dan menjadi berkat untuk semua jemaat yang menikmati ibadah online selama pandemi ini. Ya Tuhan, begitu besar kerinduan kami untuk melakukan ibadah kembali di gereja. Bila persiapan gereja Ebenezer dalam peribadatan dalam memasuki era new normal, kiranya Engkau kuatkan dan satukan kami untuk mewujudkan ibadah tersebut. Kami berdoa untuk pelaksana vaksinasi COVID-19 agar berjalan lancar, aman, dan berhasil. Begitu juga untuk kami berdoa untuk para tenaga medis, sukarelawan, serta pasien atau korban COVID-19. Tak henti-henti kami berdoa Tuhan untuk mereka. Kiranya Engkau memberkati segala upaya kami untuk menghadapi virus corona ini secara bersama-sama dengan pengharapan terus di dalam Engkau, ya Tuhan. Berilah peluang bagi para ahli kesehatan yang sedang berupaya terus untuk menemukan obat COVID-19 cepat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dan bagi keluarga jemaat yang terdampak wabah COVID-19, sehingga mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan usaha yang lesu, dan mereka yang terkena PHK, kami taruh di dalam Engkau ya Tuhan. Kuatkan, berikan peluang usaha, kesempatan kerja yang sesuai dengan harapan. Ya Tuhan, kami mengingat dengan gereja-gereja yang sedang mengalami pergumulan untuk proses perizinan dan pembangunan. Kami yakin dan hanya tangan-Mu lah yang dapat menolong masalah yang dihadapi. Kiranya Engkau senantiasa menuntun setiap pengurusan perizinan tersebut. Ya Tuhan, mohon pertolongan dan pernyataan untuk korban bencana alam dan para korban berbagai musibah yang terjadi di negara kami. Biarlah setiap musibah dan derita yang Engkau perlihatkan, sesungguhnya Engkau selalu mengasihi mereka. Secara khusus kami berdoa bagi bangsa Indonesia dan para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan negara Indonesia, presiden serta wakil presiden dan jajaran di bawahnya. Biarlah mereka memimpin dengan rasa takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga rakyat Indonesia aman sentosa, hidup rukun dan makmur. Ya Tuhan, di kesempatan doa syafaat kami pagi ini, kami juga memberikan kesempatan secara pribadi pengertian doa kami masing-masing. Demikian ya Tuhan.
Ya Tuhan, dengarkanlah setiap doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan doa-doa kami yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu